Hai semuanya, kenalin aku Wiu. Hari ini aku mau menyampaikan keresahan aku mengenai jadi perempuan itu susah. Kampus bukanlah ruang aman bagi perempuan. Jadi untuk mengawali tema hari ini, aku akan kasih tahu dulu beberapa definisi. Yang pertama itu kekerasan seksual atau sexual harassment. Dia itu adalah bentuk tindakan menghina atau merendahkan fisik dan psikis seseorang, berbentuk dalam hal vulgar, menyangkut paut dengan tubuh seseorang, reproduksi, gender seksual, dan itu dilakukan tanpa ada consent dari korban. Dan itu terjadi pada siapapun, maupun itu laki-laki ataupun itu perempuan, kecil, besar, tua, muda, semuanya bisa kena. Mau aku sampaikan di sini karena kekerasan seksual ini bukanlah tidak pernah selesai, isunya tidak pernah selesai dan selalu ada lagi dan orang juga bilang banyak ini tuh kayak gunung es, di atasnya kecil, di bawahnya tuh masih banyak lagi dan itu selalu terungkap satu persatu. Dan mirisnya lagi, kadangkala bisa kita temukan bahwa pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan seksual ini merupakan seseorang yang punya jabatan penting. Oke, tidak semuanya apa-apa, cuman yang jelas ada kadangkalanya memang ditemukan hal-hal seperti itu, dan itu yang membuat kasus ini, isu ini itu selalu ada dan tidak pernah selesai karena penyelesaiannya juga ngambang dan tidak semudah itu karena lagi-lagi yang punya uang punya kuasa, asik. Oke. Dan beberapa waktu yang lalu aku sempat memikirkan hal ini, jadi kayak kok jadi perempuan susah ya, kayak mau dandan, mau tidak dandan, mau bajunya syar'i, mau bajunya yang biasa saja walaupun tertutup, itu tuh masih bisa kena. Jadi kayak terus kita sebagai perempuan tuh harus gimana ya? Aku mencari-cari hal ini dan banyak hal yang makin bingung, jadi gue harus gimana nih untuk bisa beraktivitas di kampus dan segala macamnya, karena dan aku sangat mengerti itu buat teman-teman yang mungkin berada dalam situasi yang kurang mengenakan. Contohnya mungkin seperti ya kita sebut saja ada chat dosen malam-malam, kamu tiba-tiba di chat sama dosen ataupun seseorang ataupun yang lainnya, ya kamu harus cerita sama teman terdekat kamu, karena kadang-kala tuh kayak bisa jadi itu tuh bukan, aku nggak bilang itu hal yang biasa atau tidak bisa kita klasifikasikan sebagai kekerasan seksual atau sexual harassment ya. Ada kalian dia tuh masih kayak awal-awal gitu, dan itu tuh bisa menciptakan kericuhan yang kurang mengenakan gitu. Dan jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kamu harus cerita sama teman terdekat kamu dan kayak, oh iya nih udah bisa berpikir, udah bisa kira-kira ini apa ya, apa segala macam, dan kamu harus kasih tahu ke dosen pembimbing kamu. Nah, setelah kamu bilang ke dosen pembimbing kamu, coba diskusi lebih lanjut bagaimana solusi yang terbaik. Dan ya, aku mencoba untuk mencari tahu bagaimana caranya aku bisa membuat mindset otak aku ini kayak, oke, aku harus gimana nih sebagai perempuan. Aku harus pakai baju syar'i banget nih untuk supaya tidak diganggu. No, it's a big no, karena semua bisa kena. Jadi aku baca buku ini. Ini sebenarnya bukunya udah lama, tapi aku baru baca. And ini bagus banget. Singkatnya adalah filosofi teras ini mengajarkan bahwa ada beberapa hal yang di luar kendali kamu, yang di luar kontrol kamu, dan ada yang bisa dikendalikan. Jadi ketika kamu dan sebagai seseorang yang dewasa, individual yang dewasa, kamu harus bisa berpikir mengenai apa yang bisa kamu kendalikan dan tidak kamu kendalikan.
Contohnya yang tidak bisa kamu kendalikan adalah cara orang untuk berpikir tentang kamu, cara orang untuk men-treat kamu seperti apa. Apakah dia akan men-treat kamu kasar, baik, atau tiba-tiba kamunya dimarahin, atau tiba-tiba kamunya dilihat tidak enak, dilihat kayak. Dan semua itu adalah hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Nah, kamu harus lihat nih apa yang bisa kamu kendalikan. Contohnya, kamu harus punya mindset bahwa ya ini adalah aku, just be yourself, just be the best yourself. Dan cara berpakaian aku memang seperti ini. Ya kalau misalkan kamu terganggu, bodo amat. Yang jelas aku tidak mengganggu siapapun. Dan kalaupun misalkan ada tindakan yang misalkan nih, aku suka deh wajah natural kamu, boleh nggak ya minta pap, dan itu kan jadinya preference orang ya, orangnya suka make upan atau tidak make upan, dan jadinya tuh kayak kok gue digituin sama orang, emangnya kenapa nih. Gue secara awamnya perempuan yang menarik itu kan yang pakai makeup, yang look fresh gitu, dan yang makeup natural atau bare face ini tidak menarik biasanya, dan memang sengaja supaya tidak menarik perhatian. Cuman kok jadinya menarik atensi orang. Jadi yang harus kamu tekankan, bodo amat, fokus sama apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu otak. Jadi kamu harus punya fokus diri bahwa kamu di sini ya belajar, dan kalau misalkan jadi kayak bodo amat, aku tidak peduli, aku tidak sini untuk belajar, and that it's. Jadi setelah panjang cerita kayak gini, buat teman-teman perempuan sana yang mengalami hal yang tidak mengenakan, kalian harus cerita sama teman terdekat kalian dan kasih tahu ke dosen. Dan kalian harus punya mindset growth, bodo amat. Fokus sama apa yang kamu bisa kendalikan dan tinggalkan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, karena itu di luar kontrol. Dan melihat pikirkan hal-hal yang di luar kendali itu adalah suatu hal yang sia-sia. Asik, ini kata bukunya. Gede banget ya.